Dari minus 60 juta pada tahun 2023 sampai akhirnya bisa mendapatkan full profit secara akumulasi itu lebih dari 2 miliar pada tahun 2024 sampai dengan 2025 di bawah 30 tahun ya, under 30 tahun ya. Alhamdulillah akhirnya bisa mengikuti tren ini gitu ya, dengan perjuangan yang cukup panjang. Jadi long story short, aku kenal dunia kripto itu pada tahun 2017 akhir, pada peak bull run 2017. Nah, di sana akhirnya terlibat di dunia cryptocurrency, di mana pada saat itu memilih kripto itu hanya berdasarkan logonya aja. Kalau logonya bagus beli, atau kalau harganya misalnya di bawah 1 perak beli gitu ya, dengan harapan dia bisa naik 100x, bisa naik 1000x. Ternyata nggak sesimpel itu. Akhirnya rungkat ya, modal pertamaku pada saat itu 50 juta. Jadi uang tabunganku pada saat gajian itu aku masukin semua ke dunia cryptocurrency, dan akhirnya rungkat ya di tahun 2018 sampai dengan 2019 itu nyisa 5 juta. Ya udah aku biarin aja, akhirnya benar-benar fokus lagi balik ke dunia kerja. Aku lupain lah dunia kripto karena ya udah crypto scam dan lain-lain ya. Dan pada saat tahun 2021 di bull runku pertama ya, bull run pertama setelah rungkat itu naik lagi asetnya menjadi sekitar hampir 200 jutaan ke 300 juta, dan masih akhirnya merasa sombong dan arogan. Wah, ternyata berhasil ya strategiku untuk holder is the winner gitu. Dan ternyata kenyataan pahit berkata lain. Dari sana kan ternyata bear market lagi ya, 2022 2023 bear market, yang tadinya 300 juta turun lagi. Padahal di sana udah dikasih nasihat sama ibuku, kalau misalnya udah profit itu harusnya diambil dulu, minimal modalnya plus sedikit dari profitnya. Jadi kita tinggal tradingin, kita puterin lagi dari hasil profit. Nah, kalau misalnya dia turun lagi, modal kita tuh masih ada untuk di trade, untuk misalnya kita mau masukin lagi di harga lebih bawah. Tapi pada saat itu masih arogan, kita masih sombong, merasa penuh percaya diri, jadi masukan orang lain tuh nggak didengerin. Nah, di sini akhirnya aku benar-benar belajar bahwa kita tuh nggak boleh sombong guys. Kita harus gue ngelepas semua kesombongan, kearoganan. Jadi yang tadinya gelasnya penuh, aku kosongin gelasnya. Jadi ilmu baru aku coba ngulik dan lain sebagainya macamnya dari YouTube segala macam, semua saran investasi gitu ya, dari YouTuber luar, YouTuber lokal, itu full kita tonton, kita ulik-ulik. Timothy, Raymond Chin, siapa lagi, Angga, segala macam kita tontonin semua ya. Kita ambil ilmunya yang bagus, walaupun ada perkataan mereka yang pahit, yang nggak enak didengar, ya udahlah kita telan mentah-mentah gitu kan. Namanya juga pahit, namanya juga obat ya, pahit gitu ya, tapi ditelan itu bagus akhirnya gitu. Jadi 2023 full belajar, baik itu meme coin, altcoin, bitcoin, sehingga akhirnya pada saat itu aku memutuskan untuk terjun di dunia meme coin gitu ya. Setelah benar-benar mengulik bagaimana liquidity pool, bagaimana proses sebuah meme coin itu di launching dari awalnya, bagaimana kalau mereka rug pull, ciri-cirinya seperti apa. Akhirnya di tahun 2023 di bulan Agustus itu aku beli satu meme coin. Ada beberapa meme coin sebenarnya aku beli, ada SpongeBob, ada Troll dan lain-lain ya yang aku ingat itu. Nah, itu pun beli karena pada saat itu ada Beppel, namanya Beppel ya, salah satu artis terkenal di X. Pada saat itu ketika PP naik, dia bikin sebuah art Beppel ini, ada banyak ticker di sana, ada Wojek dan lain-lain. Nah, aku beli yang namanya Troll. Nah, Troll ini ternyata pada tahun 2024 itu booming, melejit. Nah, tapi sebelum dia booming ya, aku invest $50 pada saat bulan Agustus itu, diinvest $50. Tapi turun guys menjadi $5. Ini di ERC20 ya. Jadi gas fee-nya tuh mahal guys. Nah, dia itu melejit karena apa? Karena Elon Musk pada saat itu mengganti profilnya menjadi Chief Troll Officer. Nah, pada saat itu aku masih di jalan lagi nyepir, lihat ada berita dari Look On Chain. Jadi memberitakan seorang trader merubah $1.000 menjadi sekian $100.000 gitu. Nah, aku ingat aku punya koin ini kalau nggak salah. Jadi aku buru-buru cek laptopku. Nah, $5 koin tadi menjadi $4.300 guys. Di sana aku langsung gemeteran. Akhirnya dari yang tadinya minus 60 jutaan ini udah perlahan membaik ya finansialku di awal tahun 2024 gara-gara si token Troll ini. Nah, dari sana aku full bener-bener tarik modalku, aku tarik amanin dulu separuh, dari aku puterin lagi sisanya di meme coin. Pada saat itu aku fokus di meme coin di jaringan Base guys, di jaringan Base, karena aku lihat masih sepi dan dia masih disupport sama Coinbase dan lain-lain. Akhirnya banyak banget JP di sana ya, JP, airdrop,
kayak sekarang tuh meme coin tuh gila-gilaan ya, PVP-nya gila-gilaan banget, agak susah gitu. Nah kalau zaman dulu di tahun 2024 awal sampai pertengahan tuh gila banget, seminggu itu bisa dapat 2.000, bisa 3.000, bisa 5.000, bahkan kalau lagi JP-JP-nya itu bisa dapat sekitar 10.000 dolar. Nah itulah kenapa secara total diakumulasi bisa sampai 2 miliaran gitu total profitnya di meme coin. Dan ditambah aku puterin lagi, di tradingin di Bitcoin dan Ethereum ya. Udah puternya di sana aja gitu kan. Nah, akhirnya setelah melalui banyak perjalanan, kita ambil semua ilmu dari influencer, dan ketika capitalnya bertambah gitu ya, makin kesini kita mencoba untuk resikonya itu benar-benar di manage dan didokumentasikan. Akhirnya kita coba satu, misalnya kalau teman-teman di dunia kripto fokus utamanya adalah balik modal. Balik modal dulu, ketika kita udah balik modal itu baru enak, baru nyaman, kita mau explore, mau trading, mau future, atau mau fokus di meme coin, itu semuanya enak gitu kan. Jadi resikonya benar-benar terukur. Kalau kita udah balik modal, fokus lipat gandakan lagi aset, nah baru nanti yang kedua adalah perbesar capital. Nah ketika udah perbesar capital, gamenya udah berubah lagi. Kayak aku sekarang itu gamenya udah sedikit berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan full high risk high return, nah kalau sekarang capitalnya udah agak gede nih, agak gede. Jadi fokusnya mungkin hanya ngejar di 10%, 20%, bahkan 50% gain aja gitu. Karena apa? Karena misalnya kita 1 miliar nih, 1 miliar kita tradingin di Bitcoin, kita cukup ngejar 10% aja. 10% 1 miliar dapat 100 juta. Itu udah oke banget gitu kan. Nah, sementara kayak yang kita tahu pergerakan Bitcoin dalam 1 bulan itu lebih dari 10% gitu ya. Bolak-balik itu kadang 20%, 30% gitu. Kalau di totalin itu udah oke banget. Nah, untuk sekarang kita ngejarnya secara aku pribadi ya di sana. Karena apa? Itulah channelnya sekarang, namanya itu adalah Kripto Tenang. Jadi kita cari yang tenang-tenang aja. Nah, selain itu pada saat sebelum di 2 miliar itu ya, kita masih ada pekerjaan gitu untuk nge-support daily spendingnya kita. Jadi nggak buru-buru resign, nggak buru-buru off dari pekerjaan ketika JP pertama, JP kedua gitu ya. Kita hitung dulu secara total akumulasi di angka berapa nih kita bisa beli waktu kalau kita misalnya mau fokus terjun di dunia kripto atau mau coba bisnis dan lain sebagainya, dan lainnya gitu ya. Jadi in conclusion sebenarnya ya itu, kita jangan pernah ini quotes yang diinin sama pendiri Apple kayak, kalau nggak salah ya, apa ya namanya itu ya, stay hungry, stay foolish gitu. Jadi kita tuh nggak boleh arogan, stay hungry, stay foolish. Jadi kita harus kosongin terus gelas kita supaya apa? Supaya ada ilmu baru, ilmu lainnya itu tetap masuk gitu. Ketika ada ilmu baru, orang sharing, kita baca dulu. Apakah benar, apakah bermanfaat, kita coba ulik lagi, kita gali why-nya itu kenapa. Benar nggak, make sense nggak? Kalau make sense kita coba petakan lagi. Kita coba tes strateginya dan lain-lain. Akhirnya kalau itu works, ya kenapa enggak? Ya copy, paste, tiru, amati, plek ketiplek. Ya kalau itu works ya good gitu. Kalau bisa tiru, amati, modifikasi ya better gitu kan, membuat itu better. Tapi kalau nggak bisa ya udah tiru, amati, plek ketiplek aja gitu. Yang intinya apa? Intinya kita bisa menghasilkan ini ya, profit di journey kita di dunia kripto itu. Oke, kurang lebih begitu ceritaku di dunia kripto yang akhirnya bisa sampai di titik sekarang, dan mudah-mudahan bisa terus berkembang sampai ke target, mudah-mudahan ya bisa ke 1 juta dolar pertama. Amin. Oke guys, itu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.